Di pantai utara Jawa, Ben dan Dandi telah merekam kondisi pesisir Pulau Karimun Jawa akibat masifnya tambak udang. Sampai jijik kami melihat. Juga persoalan yang dihadapi nelayan cantrang. Di pesisir selatan Jawa, saya dan Farid mendapati nelayan yang kesulitan melaut karena faktor cuaca atau perubahan iklim dan BBM. Ben dan Dandi juga menelusuri proses produksi BBM di Bojonegoro yang dikelola masyarakat. Solar ya Bang, sampun nggih. Solar sampun nggih. Tapi sebelum ke Bojonegoro, Ben menemani saya melaut bersama nelayan di Trenggalek, Jawa Timur. Ya, kita berangkat lagi. Baru syukuran dua-duanya. Ini kayak bocil. Dan para nelayan di Trenggalek sedang menghadapi ancaman serius. Lebih mengancam dari cuaca buruk dan harga BBM. Di Teluk Perigi, kami bersama Nur Kawit serta para buruh nelayannya. Kami akan melaut hari ini, mumpung cuaca sedang baik. Nelayan Perigi secara turun-temurun mengenal aktivitas melaut ini sebagai ngadim atau mencari ikan di laut menggunakan kapal milik orang lain, alias menumpang. Kami menggunakan 2 kapal jaring. Kapal selerek atau jenis porsen yang saya tumpangi ini bertugas membawa dan menebar jaring. Sementara kapal kedua yang dinaiki Ben adalah jenis Johnson. Tugasnya membantu menarik jaring dan memuat ikan hasil tangkapan. Kapal itu lalu ditautkan menggunakan tali. Ini salah satu trik untuk menghemat BBM. Dari jauh, kawanan ikan dipantau oleh Rohman. Meski usianya sudah 63 tahun, matanya masih awas. Tak lama kemudian, Rohman menemukan kawanan ikan tongkol sedang berkumpul di satu titik. Salah satu tandanya adalah kawanan burung yang berkumpul. Jaring siap ditebar.
Nampaknya posisi kapal yang bertugas mengencangkan jaring terlalu jauh. Sebenarnya di momen ini, baterai kamera saya tersisa sedikit. Saya lupa mengambil baterai cadangan yang sedang dibawa Ben. Rono lo, mundur Rono, kono. Yo, ya ada di sini semua nih. Ada, nanti kasih ya, caranya gimana mungkin. Aku minta tolong agak sedikit. Ini paling menepi. Ya nanti aja. Ya. Bagus ya, syuting dulu ya. Jadi jangan lupa tetap Pak Nurnya, bro ya, oke, jangan ulangan. Ya. Tadi Ben, yo, nanti aku anterin baterai yo. Ben, baterai sekalian, lempar sini baterainya. Iya. Itu tuh. Kono, kecantian kono. Itu tarik ini. Ayo Ben, sikat Ben. Close up. Ayo close up Ben. Ayo cepat. Ini belum tentu dapat kamu, Pak. Ini belum tentu dapat tuh. Belum tentu ketemu momen seperti ini. Syukur. Rezeki kamu ini. Keberuntungan kami tak habis di sini. Beberapa menit kemudian, Rohman kembali melihat ada kawanan ikan berkumpul. Ben sudah merasakan pengalaman pertama nyebur di Teluk Perigi. Kami ceroboh karena tak menyiapkan life jacket, sehingga gambarnya pun benar-benar tak stabil.
Untuk lauk kamu ya sampai temennya ya. Untuk lauk kita nan, Pak. Lauk. Mun. Enggak digawe pulang. Ada sangat mun. Matur suwun. Iya. Kena ya. Iya, mun matur suwun nggih. Dan tak hanya lauk untuk malam hari, kami juga mendapat sesuatu yang tak kami duga sebelumnya. Temenan ah? Iya, matur suwun. Kok bagian wisan iki? Matur suwun. Semua yang ikut melaut dapat bagian ikan dan uang. Untuk kami, itu hanya syarat atau simbolis saja. Tapi tetap lumayan buat beli bensin. Bang 20 M. Mengenai kuasa. Putaran ngomong Ini hasil tangkapan tadi dibakar. Iya. Biar paling itu 1,5 biar enak. gurih. Iya, Pak. Ini Ikan tongkol. tongkol tadi pagi kami melaut di sekitar berapa mil? 4 mil ya Pak ya? 4 mil dari bibir pantai Perigi, Pelabuhan Perigi. Kemudian tangkapan tadi bisa diperkirakan 6-7 kintal ya. Ya, kalau sama terinya ada 1 ton. Kemarin dipindang. Mantap. Oh itu salah. Besar. Meski harga solar jadi masalah, setidaknya sampai malam ini, Nurkawit dan para nelayan masih dapat menikmati hasil laut yang berlimpah. Tapi sejatinya nelayan Trenggalek sedang terancam rencana pembukaan tambang emas terbesar di Jawa. Areal tambang emas itu diperkirakan mencapai 12.000 hektar. 9 dari 14 kecamatan di Trenggalek akan terdampak. Seperti Kecamatan Kampak di wilayah Hulu. Di sini setidaknya ada 80 sumber mata air yang akan terancam rusak. 5 daerah aliran sungai juga terancam. Salah satunya adalah Sungai Kalisongo yang mengalir langsung ke Teluk Perigi, di mana Nurkawit dan kawan-kawannya melaut. Warga dan aktivis menolak rencana pembukaan tambang emas milik PT Sumber Mineral Nusantara atau SMN. PT SMN adalah bagian dari Far East Gold, perusahaan tambang dari Australia. Penolakan ini datang dari berbagai kalangan, termasuk ormas-ormas agama. Perhatikan tulisan di spanduk-spanduk ini. Maka sulit membayangkan, ormas agama justru diberi konsesi tambang oleh pemerintah. Tak hanya warga, Bupati Trenggalek juga menolak. Pelaksanaan terhadap upaya penolakan ini bukan hanya mendapat legitimasi secara ekologis, tetapi juga mendapatkan legitimasi secara teologis. Karena apa? Bahwa keimanan teologis itu tidak ada artinya tanpa diimbangi dengan keimanan ekologis. Di dalam trilogi metafisika itu manusia, alam, dan Tuhan itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilakukan. Perusakan terhadap alam, saya kira juga bentuk pengingkaran terhadap Tuhan. Saya memang nggak ada urusan sama tambang
di kewenangan kabupaten, tapi di Undang-Undang 23 keamanan ketertiban itu jadi urusan wajib pemerintah daerah. Jadi selama yang mengusik masyarakat saya akan melawan itu. Karena kenapa saya berani menolak lantang? Selain alasan ekologis, alasan aturan pun sebenarnya juga izin itu cacat gitu. Makanya kalau Mas Ji tadi menunjukkan peta, dari awal teman-teman sudah kita minta untuk mengoverlay. Dan saya ingat betul ada 800 hektar yang kawasan pemukiman, ada 525 yang kawasan sepadan air, kemudian ada yang 1.200 hutan lindung, kemudian ada 4.000 sekian yang hutan produksi, kemudian kawasan karsnya ada sekitar 800 sekian. Itu semua potensi konflik gitu. Itu semua juga di RT/RW dikatakan terlarang untuk tambang gitu. Jadi izin ini secara konstitusional nggak mendasar kepada rencana tata ruang wilayah, makanya saya berani teriak untuk itu ditolak. Kita ingin tunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah juga tidak satu unit tunggal atau aktor tunggal, yang juga variannya juga banyak begitu ya. Dan saya pikir pemimpin-pemimpin baru atau pemerintahan yang aspiratif, yang science based keputusannya begitu ya, yang wise, saya pikir juga perlu menjadi aktor utama dalam Indonesia yang baru, yang ke depan. Kita meninggalkan era government yang merasa paling tahu, kita meninggalkan era pemerintahan yang merasa feodal, kita meninggalkan pemerintahan yang merasa lebih tinggi dari aspirasi masyarakat. Kita menuju pemerintahan yang terbuka, yang dialogis seperti ini, yang rasional pada data, yang rasional, yang punya visi pada masa depan, tidak hanya ekonomi sesaat, karena tidak ada dalam sejarah kota tambang yang sejahtera pasca penambangan. Baut knalpot motor yang dikendarai Farid lepas di perjalanan. Kami dibantu oleh Papang, salah satu anggota Aliansi Rakyat Trenggalek. By the way, motor kami punya nama. Motor Farid namanya Anambas, yang di sebelahnya motor Yusuf namanya Amuntai. Menjalani hidup ini tak lagi untuk esok hari. Kami disambut oleh kawan-kawan petani muda di Tulung Agung. Saya waktu itu belum tahu bahwa dia juga dari Wonosobo. Ternyata dia dari Wonosobo, dan ketika saya Film perdana kami tentang pertanian terus diputar dan didiskusikan. itu mulai tahun 2001. Petani itu adalah sayyidul bilad. Petani itu adalah tuan bagi sebuah negara dan kuasanya adalah nyata. Gimana Mas kesannya terhadap film Selatani tadi? Jadi ini harus menjadi rujukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. Menurutku ini bagus untuk ditonton untuk generasi muda di Indonesia. Dari Tulung Agung, kami juga menyambangi kawan-kawan mahasiswa di Blitar yang juga tengah memutar film Selatani. Gimana Mas menonton film Selatani? Bahwa Mas Dandi tadi bilang bahwa kita ini negara mediocre juga betul. Yang itu disebabkan karena petani sendiri kurang sejahtera. Setelah melihat itu di Blitar juga sektor pertaniannya juga harus kita perjuangkan. Di acara nobar ini baru tahu kalau perjuangan petani itu ternyata struggle itu. Saya pikir itu adalah. Dalam acara nobar ini, salah satu penonton juga mengaku pernah mencoba bergelut di bidang pertanian. Namun akses distribusinya justru dibatasi. Beras organik ini kan jadi tren juga karena sekarang banyak yang
mulai tren hidup sehat dengan makan beras organik. Akhirnya kita mencoba menjual beras organik dari Gapoktan ayahnya, Gapoktan di mana ayahnya bergabung. Kita menjual dengan harga 17.000. Laris manis karena di pasaran kan 1 kilogramnya sekitar 22 ke 31.000 ya. Cuma setelah sekitar 2 minggu kita didatengin oleh petugas ya, bahwa ini kita nggak boleh berjualan kalau tidak bermerek. Kita hanya boleh berjualan langsung misalnya ke warung-warung, menjual eceran, tapi tidak boleh di tempat umum. Seperti itu. Kalau itu adalah dijual kepada umum, harus mempunyai merek dagang. Nah, dengar-dengar merek dagang itu kan sekitar 200-an juta ya. Jadi ya itu dia kendalanya. Namanya Juni Levesque. Seusai acara ini, dia akan mengajak kami melihat sesuatu di balik serunya belanja online. Lama kemudian polisi datang menangkapku dalam kasus perusakan. Sambil diseret ku pikir ulang-ulang, jika merusak lahan orang adalah kebenaran. Demokrasi dalam bentuk demokrasi, adil dan jujur pedoman masa kini. Tapi mengapa jika bersuara harus dibunuh atau dibully? Jadi saya kan dulu ibu rumah tangga, tapi saya pengen punya waktu untuk anak-anak. Kalau kerja kantoran, saya nggak bisa punya waktu untuk anak-anak. Terus saya pengen juga bekerja yang di bidang kreatif. Berbekal pemikiran itu, Juni kemudian mengajak Rohib serta kedua rekan lainnya mendirikan bisnis online lokal. Mereka membuat platform digital sendiri dan menawarkan produk-produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Blitar. Ya, jadi yang ditawarin UMKM, kemudian produk-produk besar juga sih, karena kita ada sebagian juga dropship, ada juga kalau yang produk kayak coklat sama nanas itu kan produk petani sini sama lokalan. Ini mereknya apa? Pecel, kosmetik, terus ini apa? Ya, kosmetik. Skincare itu. Skincare. Pekerjaan ini membutuhkan setidaknya 2 profesi utama. Juni bertugas sebagai penulis artikel yang mengulas produk yang ditawarkannya. Sementara Rohib mengerjakan bagian Search Engine Optimization atau SEO. Tugasnya menempatkan laman jualannya di halaman paling awal dalam sebuah mesin pencari. Dan hal yang paling membuat saya terkejut adalah pendapatan dari pekerjaan ini. Ya, sekitar mungkin 40-an juta lebih ya, 60-an ya? Ya, 40-60-an juta. Yang? Per bulan. Oh, pendapatannya? Bila sempat optimis, ini bakal jadi pekerjaan menjanjikan untuk masa depan? Oh, sebenarnya sangat optimis. Karena terlalu optimis, akhirnya saya itu agak royal. Dengan uang itu saya bikin sekolah anak jalanan, rumah makan gratis. Saya pikir karena saya yakin ini bakal nggak akan tergoncang karena kita punya tim yang bagus. Toko online yang sudah dirintis sejak 2015 hanya berumur 4 tahun dan terpaksa harus gulung tikar pada 2019. Alasannya, mereka kalah saing dengan marketplace atau toko online yang tengah ramai kita pakai saat ini. Barangkali kita berpikir bahwa kehadiran marketplace ini justru membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal karena menjual produk-produk dalam negeri. Tapi ternyata, menurut pemerintah sendiri,
90% barang online kita impor. Pemerintah harus mikirkan yang seperti ini nih. Kita ini bukan pemalas, kita ini punya kebisaan. Tapi ya kalau orang seperti kita harus bersaing dengan raksasa seperti Shopee ya susah dong, harus kasih jalan keluar ini. Ya mau gak mau ikut Shopee. Jadi kita dipaksa untuk masuk ke Shopee. Kita nggak independen lagi. Juni dan Rohib adalah contoh pemain online lokal yang kalah bersaing dengan marketplace global. Shopee yang menguasai 36% pangsa pasar online, sahamnya dimiliki oleh Forrest Li, seorang pengusaha asal Singapura. Sementara Tokopedia menguasai 35% pangsa pasar dan modalnya ikut dimiliki TikTok, salah satu media sosial dari Cina. Atau Lazada, pangsa pasarnya mencapai 10%. Lazada adalah perusahaan di bawah Alibaba Group, milik Jack Ma. Ada juga Bukalapak, pangsa pasarnya mencapai 10%. Saham terbesar Bukalapak dimiliki oleh PT Elang Mahkota Teknologi. Terakhir, platform Blibli. Setidaknya menguasai pangsa pasar sebesar 5% di Indonesia. Perusahaan ini dimiliki oleh Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono, di mana keduanya juga adalah pemilik grup Jarum. Iya, jadi setelah menempuh sekitar 350-an kilo ya dalam waktu 1,5 bulan ini, dari Wonosobo, terus kemudian ke Jogja, ngelihat isu pertanian, aku ngelihat petani sendiri gitu yang memang nanam padi itu tidak bisa menikmati padi yang bagus sendiri atau beras dia yang kualitas bagus gitu. Bahkan mereka bisa dibilang selalu merugi atau bisa dibilang ya tidak untung sama sekali gitu karena semuanya dikuasai oleh tengkulak gitu harga-harganya. Terus kita maju ke sektor yang kedua. Kami singgah ke beberapa tempat di bagian selatan dan utara Jawa untuk merekam masalah nelayan. Tinggal ada tempat juga, dihabisi juga. Nelayan cantrang yang mau nggak mau harus mengeruk sumber daya lebih banyak karena dia dituntut secara ekonomi. Lalu nelayan-nelayan lain yang harus juga berupaya mendapatkan BBM. Belum lagi nelayan-nelayan yang sekarang di Trenggalek terancam oleh adanya tambang emas. Juni dan Rohib yang saya ketemu di Blitar itu adalah contoh tragedi terbesar yang pernah saya lihat. Banyak startup besar gitu yang bermunculan di kota-kota besar sana gitu, di kalangan urban gitu. Nah ternyata itu juga tidak menimbulkan sebenarnya sedikit lah ada angin segar gitu, tapi ternyata juga ada permasalahan di situ gitu. Ya mereka bilang mereka bukan pemalas gitu, mereka tuh punya skill, punya pekerjaan. Ada dia itu jujur kalau bilang membuat bisnis itu untuk mewadahi anak-anak muda di Blitar, anak-anak lokal di Blitar seperti Rohib dan kawan-kawan lainnya yang nggak harus ke kota untuk cari-cari kerja gitu. Bahkan dari tempatnya sendiri bisa bekerja dari situ, tapi nggak dikasih tempat. Kalah juga dengan raksasa-raksasa besar gitu. Jadi sebenarnya harus kemana gitu kita? Kayaknya kok nggak ada juntrungnya gitu. Harusnya profesi apa sih yang cocok gitu untuk masyarakat kita di Indonesia ini? Ada pekerjaan terus dia 3 hari sudah nggak makan. Nah ini terus suruh saudara yang di Bojonegoro. Kami juga menggelar bioskop warga untuk film Silat Tani. Dari Bojonegoro, saya dan Dandi singgah ke Tuban, kampung halaman saya.
Semenjak audisi dan mempersiapkan ekspedisi ini, saya belum menyempatkan diri untuk berjumpa orang tua. Mas Nyus. Oh. Oh. Keren. Pagi harinya, setelah bercengkrama dengan orang tua, kami lalu melanjutkan perjalanan menuju ke kota selanjutnya. Sukses, hati-hati, Amin. lancar Ya. ya. Ekspedisi Indonesia baru. Di tempat. Sun, ya. Hati-hati ya, selamat, sehat, selamat. Amin, amin. Lancar ya, sehat, lancar, selamat. Ya. Sukses. Ya. Jangan lupa,